Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Junianda SPD CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Hernisa. Beliau adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Tapatuan. Assalamualaikum Bu Hernisa. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita adakan percakapan yang namanya praobservasi ya Ibu. Ya, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Oke, adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu adalah sebagai persiapan awal Ibu. Ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama itu tentang keterkaitannya tujuan. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk mengenai tujuan pembelajaran saya di kelas nantinya Bu, ada dua di sini. Yang pertama ada menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam karya seni rupa. Kemudian yang terakhir di sini mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu ada dua ya. Ya, ada menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam karya seni rupa. Terus yang keduanya mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk mengenai area pengembangan yang hendak dicapai nantinya di dalam kelas, itu yang pertama di sini peserta didik mampu memperdalam pengetahuan dan dapat menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan juga bahan dalam berkarya seni rupa nantinya. Yang terakhir di sini ada peserta didik yang tergabung dalam sebuah kelompok nantinya mampu menganalisis dan serta mempresentasikan hasil mengenai konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam berkarya seni rupa. Oke, berarti area perkembangan yang tidak dicapai ada dua ya Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Misalnya strategi yang Ibu persiapkan bagaimana? Mengenai strategi yang saya siapkan nantinya di dalam kelas, yang pertama di sini ada pembelajaran aktif, yang mana di sini melibatkan peserta didik nantinya dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan itu pengamatan langsung ke benda-benda di sekitar. Kemudian yang kedua ada kolaboratif, yang mana mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan menyelesaikan tugasnya. Terutama pada tujuan pembelajaran nantinya dan sudah dijelaskan pada area pengembangan yang ingin dicapai. Terus ada yang ketiga di sini yaitu pembelajaran reflektif yang mana memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan tanggapan mengenai unsur seni rupa. Nah, kemudian yang keempat ada pembelajaran konseptual, mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan si peserta didiknya. Kemudian yang terakhir di sini ada yang berbasis proyek, yang dimana meminta peserta didik untuk membuat ringkasan hasil menganalisis unsur karya seni rupa, misalnya melalui studi literatur yang dengan menggunakan internet, website, dan sebagainya. Oke, berarti strategi yang Ibu siapkan itu ada 5 ya. Saya ulang, ada pembelajaran yang aktif, ya kolaboratif, reflektif, kontekstual, dan proyek. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Terus di hari apa? Di kelas mana? Terus jam keberapa? Untuk ini kebetulan saya ada masuk di hari Kamis, itu di kelas 11 IPA 2 di jam pertama dan kedua itu pukul 7 sampai jam 9. Oke, berarti di hari Kamis depan ya saya masuk di kelas berarti 11 IPA 2
jam 1-2 ya, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Ya, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Ibu mengajar. Oke. Setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan yang namanya percakapan yang terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi namanya. Terus nanti juga didampingi oleh pengajar praktik ya Ibu. Terus sebelum kita akhiri ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan di sini Bu ya, di sini saya mendapatkan gambaran nantinya mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti ya, entah misalnya seperti proyektor, LKPD, bahan ajar dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbicara-bicara dengan saya ya di percakapan yang namanya praobservasi. Ya, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Rizka. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya nih? Sehat? Untuk hari ini, apakah semuanya hadir? Semuanya nggak ada hadir nih. Al-Afan. Apa? Sakit, Bu. Sakit, selain itu? Itu. Itu aja satu orang berarti ya, hari ini ya. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang mengenai konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam pengkarya seni rupa 2 dimensi ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, atau lebih banyak kita berdoa terlebih dahulu. Bapak boleh siapkan untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pagi ini kita akan mulai pembelajaran tentang mengenai konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Di sini ada tujuan buku ya, yang dimana nanti kalian mampu menganalisis tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa. Kemudian yang kedua nanti di sini kalian harus mampu untuk mempresentasikan hasil dari yang mana nanti ada pengamatan terhadap konsep, kemudian unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Jadi Ibu harap kalian nanti di sini memperhatikan dari penjelasan Ibu ya. Sebelum Ibu lanjut ke PPT-nya, di sini Ibu mau latih kefokusan kalian dulu nih. Apakah kalian lagi fokus atau tidak? Fokus. Siap dalam belajar nih? Ini masih mengenai kita seni rupa ya. Kita activity sedikit pemanasan. Semuanya menetap ya. Coba warna pada tulisannya. Tapi untuk pagi ini kalian fokus ya dalam pembelajaran ya. Oke, sekarang mari kita simak video berikutnya. Kita mengenali dulu nih unsur-unsur pada seni rupa. Bagi menjadi 8. Apa nih? Titik, garis, ya titik. Unsur pertama dari seni rupa. Kemudian garis. Ini ya unsur bidang ya.
presentasi lebar, nanti dipresentasikan hasil. Oke, langsung aja ya. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dapat dari materi seni budaya yaitu pada gambar nomor 2 ini ya. Yang dimana di situ konsep yang terdapat pada lukisan itu yaitu keindahan alam. Aliran yang digunakan yaitu aliran realisme dan mengandung unsur garis, ruang, tekstur halus, gelap terang, dan warna. Selanjutnya ada teknik dari lukisan tersebut yaitu memakai teknik akuarel yaitu disertai dengan cat. Selanjutnya ada prinsip dalam lukisan itu terdapat ada keseimbangan, penekanan, proporsi, dan kesatuan. Dan selanjutnya ada bahan membuat lukisan tersebut yaitu cat air, pensil, dan penghapus. Kemudian yang terakhir ada alat membuat lukisan tersebut yaitu ada kuas dan tempat. Untuk kelompok 3, kira-kira dari teman-teman kelompok lainnya ada nggak pertanyaan mengenai yang sudah mereka analisis? Silakan. Ada yang bertanya? Oke. Kenapa pada gambar nomor 3 itu menggunakan teknik akuarel? Saya menjelaskan. Menurut kelompok kami, karena di situ kan warnanya tidak terlalu pekat, ya. Kan di sini kan akuarel tekniknya tuh warnanya tidak pekat, ya bisa transparan ya, kan? Nah, itulah makanya kita pakai teknik akuarel. Warnanya tidak terlalu gelap. Oke, dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Dekoratif. Masuk mana deh? Masuk ke abstrak. Kenapa sebenarnya abstrak? Ya, dari bentuknya, dari teknik yang digunakan, dan pewarnaannya. Kalau teksturnya bagaimana di sini? Jadi maksud dengan kasar di sini bukan dari tekstur ketika misalnya kita sentuh lukisan tersebut dia ada dimensinya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan tekstur kasar tadi ini dia lebih kepada teknik yang digunakan. Di sini kan nih nampak garis ya, garis menggunakan warna kemudian tersusunlah garis-garis tersebut kita membentuk seorang manusia ya di sini ya, namanya dengan judul kota diri sini. Nah, nanti dari si avani-nya. Rata-rata untuk dari si avani ini memang lebih kepada abstrak dan menggunakan unsurnya itu garis, tidak ada titik di sini garis. Oke, itu dia ya untuk yang sekilas untuk potret diri. Kemudian untuk nyirol kidul. Masuk ke mana deh ini? Ke realis. Kenapa disebut dengan realis? Kemudian sini yang manusia ya. Kemudian menggunakan teknik yang halus. Halus di sini. Tekniknya apa di sini? Bukan akuarel, tapi plakat. Ini menggunakan teknik plakat tebal. Yang akuarel yang dijelaskan minggu lalu itu kan lebih kepada tipis ya pewarnaannya. Ini kan kebalik. Ada pendekanannya juga. Kontras warnanya, komposisinya semuanya seimbang ya. Itu dia alirannya B. Kemudian selanjutnya ini apa nih? Masuk ke dalam apa nih? Realis. Realis. Kan akuarel. Sini memang nampak ya, gambarnya sedikit berbeda ya. Ini ya nuansa alamnya. Ya, nuansa alam ketika pagi, lagi sunrise nih, berkabut-kabut. Tapi bukan berarti ini disebut dengan akuarel. Tetap kepada teknik plakat. Dan kalau di sini juga halus ya untuk bagian teksturnya. Kemudian selanjutnya, ini persuruan nusa Raden Saleh. Masuk ke aliran apa nih? Masuk ke aliran apa ya? Alirannya tetap masih pada alam nyata ya. Wujud masih ada manusia, ada hewan. Itu dia menggunakan teknik apa? Teknik apa? Teknik apa? Masih menggunakan tekniknya di sini dan penebalannya dari mulai warnanya, teksturnya di sini masih halus. Yang ini berbeda dengan yang bagian. Oke, sampai di sini sudah paham sekilas tentang menganalisis unsur-unsur dari keempat lukisan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rizka Junianda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tapak Tuan di Kabupaten Aceh Selatan. Iya, saya di sini ditemani dengan Ibu Hernisa, ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Pak Ansar sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan. Ya, assalamualaikum Pak Ansar. Assalamualaikum Mbak Nisa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, di sini percakapan pasca observasi yang Ibu. Ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi di kelas. Ya, yang sudah Ibu jalani, yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Untuk yang observasi kemarin pastinya karena belum pernah terbiasa juga
Alhamdulillah kemarin belajar berjalan lancar, walaupun sedikit deg-degan. Ya, baik, berarti alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Ibu. Iya. Terus selanjutnya bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan Ibu lakukan di dalam kelas. Terus kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan yang pertamanya pasti membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk mengenai area pengembangan di sini yaitu yang mana peserta didik mampu memperdalam pengetahuan dan dapat menganalisis tentang mengenai konsep, unsur, prinsip, teknik dan bahan dalam berkarya seni rupa. Kemudian di sini peserta didik mampu bergabung dalam sebuah kelompok energi yang mana dapat mampu menganalisis tadi, kemudian mempresentasikan hasil dari mengenai konsep, unsur, prinsip, teknik dalam berkarya seni rupa. Iya, baik. Berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Ibu. Ya, selanjutnya menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Alhamdulillah dari kemarin itu berjalan lancar. Namun memang ada beberapa mungkin salah satu dari kelompoknya yang sedikit ribut, kemudian di dalam kelompok tersebut kurang aktif. Gitu ya, berarti sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai ya Bu, tapi masih ada kekurangannya ya. Iya, baik. Selanjutnya, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Proses dalam pembelajaran mungkin karena berbagai macam karakter siswa tadi, yang mungkin ada yang lebih cenderung ke audiovisual dan berbagai macam, jadi lebih terkendala di dalam pembelajaran. Ya, berarti kendalanya itu ada di siswa yang kurang aktif yaitu dalam pembelajarannya, hanya menggunakan temannya saja. Iya. Iya. Berarti kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka bisa kurang aktif? Misalnya kan tadi Bu bilang ada dalam diskusi ya? Iya, diskusi kelompok. Kenapa dia bisa kurang aktif dalam kelompok tersebut? Dari berbagai macam karakter dari siswa-siswa tadi, karena ada beberapa siswa yang mungkin cenderung lebih ke pada teori, ada yang mungkin lebih ke audiovisual dan sebagainya ya. Ya, baik. Berarti rencana kedepannya apa ya Bu? Maksudnya pada saat proses belajar ke depan Ibu lebih berarti menyesuaikan kenyamanan mereka ya, sesuai dengan gaya belajar yang mereka inginkan ya. Ya, baik. Berarti mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Ibu ke depannya dibandingkan yang kemarin. Iya, berarti saya tunggu cerita-cerita Ibu apa yang bisa terrealisasi atau tidak. Ya. Apa rencana Ibu lakukan? Mungkin sesudah mungkin ya dari pas sudah masuk ke dalam mata pelajaran nanti langsung karena nanti pengajarannya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ansar sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ya atau kegiatan observasi di kelas. Terima kasih Bu Ika, Bu ya, kasih jawabannya Bu Ika. Untuk alur tirta yang Ibu sampaikan sudah dapat semuanya, walaupun tadi ada beberapa yang sudah saya catat, ternyata di akhir juga Ibu sampaikan, misalnya seperti kalau rekan sejawat bahwa siswanya kurang aktif. Saya pikir ini Ibu harus bertanya terus, kurang aktifnya kenapa? Kayak gitu langsung, ternyata Ibu tanyanya sesi selanjutnya, kan? Jadi kurang aktif itu udah dijawab alhamdulillah sama Ibu tadi, udah ditanya kembali, di cross check kembali. Kemudian juga saya mendengar nih kayaknya nggak disampaikan rencana ke depan ini, tadi akhir juga disampaikan setelah selesai. Cuman saya masih bingung program yang ke depan yang dibuat itu seperti apa. Jadi ini kan juga belum seperti apa rencana programnya, ini kan belum saya. Tapi alhamdulillah kalau kita udah dapat seperti udah langsung menyelesaikan, kita tunggu program ke depan yang lebih baik, kan itu disampaikan tadi kan. Nah sebenarnya program ke depan itu seperti apa? Tapi udah alhamdulillah. Memang untuk coaching ini kita harus hadir sepenuhnya sebetulnya. Jadi udah berbobot saya
kasih Bu, luar biasa. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan tentang terkaitnya pasca observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz dan Bu Hanisa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.